ومن سيئات أعمالنا ما يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Hanya kepadanya kita meminta pertolongan atas urusan-urusan dunia dan agama. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabat, tabiin dan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya. Amin. Yang terhormat Ustazah Wanti Yustiana dan ibu-ibu solehah yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali bersilaturahim dalam kajian rutin kita, kajian tafsir Al-Quran. Maka marilah sama-sama kita luruskan hati kita ini semata-mata untuk menambah ilmu dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka kajian ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar pengajian ini mendapatkan keberkahan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 61 yang akan dibacakan oleh Ibu Yanti Yuliantini dan sari tilawah oleh Ibu Febi Risa. Kepada tugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard mim baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabim minallah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Maha benar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah bersama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacanya firman Allah tadi akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang membaca dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Wanti Yustiana. Kepada Ustazah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bi tahiyatin mubarakatin billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abda wa 'azza jillahu wa hazama ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah SWT dengan izinnya, dengan nikmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan irodahnya kita bisa bertemu di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita ke sini diberkahi oleh Allah, dicatat menjadi timbangan amal kebaikan kita untuk di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kita sama-sama akan belajar surat Al-Baqarah ayat 61 ya. Di ayat 61 ini diawali dengan kata wa id qultum ya. Jadi wa iz ya, selalu kalau ada wa berarti ada apa tandanya ada wa ini? Berarti ada kaitan ya, berarti ada kaitan wa. Jadi penting antara ada kaitan sama nggak ada kaitan ya. Misalnya ibu-ibu di sini, ibu-ibu belajar mengaji di Al-Marjan dan Pak Prabowo berpidato di sana, nyambung nggak? Nggak nyambung, itu nggak perlu pakai dan, nggak ada relatednya, nggak nyambung. Nah itu jadi berarti kalau ada dan itu berarti ada sambungannya. Nah, ibu-ibu belajar mengaji di Al-Marjan dan bapak-bapak sedang, mungkin bapak-bapak sedang menunggu di rumah. Jadi ada kaitannya, misalnya ada relatednya. Nah, wa ini berarti ada kaitan dengan ayat sebelumnya, before-nya kan. Nah, kemudian ada kata is ya. Nah, is itu kalau secara makna bahasa Arab itu artinya ketika ya. Ketika menunjukkan dimensi waktu. Ketika saya masih kecil, ketika saya sedang itu kan ketika menunjukkan waktu ya. Tapi ini ada juga kalau diterjemahan selalu diterjemahkan dengan apa? Habis dan apa? Ingatlah ketika ya. Jadi ada kata ingatlah. Nah, kata ingatlah ini bukan terjemahan langsung ya. Jadi ini adalah penafsiran.
Jadi kalau ada kata is itu berarti menunjukkan dimensi waktu dan kita suruh ingat. Ingat apa? Kita suruh ingat kejadian. Bu, ibu kemarin sore ada di mana, Bu? Mana sore kan jadi mengingat-ingat ya, ketika sore hari mana ibu ada di mana? Itu mengingat. Tadi ada is. Kemudian wa iz qultum, dan ketika mereka berkata, mereka ini siapa? Kalian, di sini kalian bukan mereka. Wa iz qultum. Nah, ini makan berarti ada yang ngomong nih. Ada kalian di sini siapa? Umatnya Nabi Musa. Dia bilang apa? Ya Musa. Ya. Bayangkan, kepada Musa nggak ada panggilan hormatnya. Nah, ini pelajaran pertama. Ya. Nggak ada hormatnya, manggilnya nama aja. Kita aja nih kalau ada bapak-bapak, ya ada ketua DKM itu kita manggil namanya aja gimana? Kan nggak sopan banget gitu ya. Ini kepada Nabi Musa tuh nggak, ya Nabi Allah nggak begitu. Ya Musa, gitu aja. Ya Musa, panggil aja nama ya Musa gitu ya. Padahal di dalam kisah ya ada orang Yahudi juga di zaman Umar, itu ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, manggil Umar, ya Amirul Mukminin, enggak ya Umar, enggak. Jadi manggil itu aja pada penghormatan ya. Nah di sini mereka manggil Musa itu enggak ya Nabi Allah, ya Rasulullah, enggak, ya Musa. Itu pertama panggilannya. Terus manggilnya disuruh ngapain Nabi Musa? Ya Musa, ya apa setelah itu dia mau ngomong apa? Lan. Saya sering katakan, kalau ada kata lan itu artinya apa? Never ever happen. Jadi gak bakalan. Jadi mereka bilang gini, gak bakalan lah kita nasbiro. Kita ini gak bakalan bisa sabar, gitu ya. Ini kata-kata ini sangat apa ya? Bahasa yang sangat gak sopan banget. Do'iful khuluk ya. Jadi sangat lemah akhlaknya gitu ya. Mereka bilang, bukan la, kalau la itu mungkin sekarang kita nggak bisa nih, tapi entar deh gitu. Tapi kalau udah lan itu berarti udah nggak bisa banget, nggak bakalan gitu ya. Nah ketika menggunakan kata lan, artinya kami tidak akan pernah bersabar gitu. Nah ini apa? Ini menunjukkan sifat keras kepala dan keputusasaan total. Nggak bisa, kita nggak bakal bisa, enggak gitu. Jadi udah pakai lan gitu, enggak. Ya kalau kita kan mungkin ya saya lagi nggak bisa sekarang la misalnya gitu. Ini nggak pakai lan ya. Menunjukkan efek keputusasaan total dan keras kepala. Terus apa? Mereka bilang tuh bukan kita nggak bisa, tapi saya nggak sabar. Ini menunjukkan itu mereka nggak ada kemauan, artinya bukan kita nggak bisa gitu. Kita nggak sabar. Ini kata nasbiro ya, lan nasbiro. Apa yang mereka nggak sabar kepada apa? Ala ta'amin wahidin ya. Kita nggak sabaran kepada makanan yang cuma satu jenis. Yang cuma satu jenis. Ini menunjukkan apa? Mereka ini ikhtiqar ya. Mereka merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan, yang padahal nikmat itu udah luxury banget. Apa nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang mereka nggak bisa sabar itu? Ta'amin wahidin, yang dimaksud apa? Mana dan salwa. Jadi ini adalah pelajaran ya. Kata to'amin itu pakai kasrotain ya, wahidin itu menunjukkan mereka meremehkan. Cuman kayak gini doang, kayak gini-gini mulu gitu. Ya, kayak gini-gini mulu. Nah, jadi ini namanya nakirul litakhir. Jadi mereka merendahkan nikmat yang Allah berikan pada mereka. Padahal Allah udah kasih mana, Allah salwa. Dicerita kemarin mereka mau minum tinggal ketuk tongkat pakai batu keluar minum. Tapi mereka nggak menghargai nikmat Allah. Mereka bahkan bilang, lan nasbira ala ta'amin wahidin, kita nggak bisa sabaran tuh, abang sabar sama ta'amin wahidin.
Maka pelajaran buat kita ini adalah jangan sampai kita masuk kepada orang yang meremehkan nikmat Allah gitu. Ya, jadi kalau kita meremehkan nikmat Allah, jangan-jangan tuh kayak tadi seperti Bani Israil. Jadi tampakkan ketika emang Allah kasih rezeki sama kita, tampakkan Allah paling senang ketika Allah memberikan nikmat kepada hambanya itu, kemudian nampak ya. Jadi ada orang dikasih nikmat tapi nggak bisa merasakan. Mau beli makanan ada duitnya, mahal, nggak usah lah mas ya. Mau pergi sini, jauh mahal, jalan kaki. Ya, jadi nggak bisa. Jadi nikmat ya, kita dikasih Allah nikmat kayak nikmat. Kita bisa berpakaian, kita niat ini ada tahadus bin nikmat. Ya, pakai pakaian bagus untuk tahadusnya itu termasuk bisa. Ya, jadi lanah. Jadi kita jangan meremehkan seperti Bani Israil. Mereka bilang lanah surata min wadid. Nah, yang paling paling coba lihat ayat selanjutnya, fad'u lana rabbaka. Karena enggak itu maka berdoalah buat kita, fad'u lana, kepada Tuhanmu, ya, bukan Robbana, ya. Doain kita dong kepada Tuhan kita, kan harusnya gitu. Doain kita, Tuhan kamu. Ibu-ibu nih sama bapak-bapak biasanya kalau anaknya kurang bagus, biasa bilang, itu anakmu atau anak kita? Nah, itu anakmu tuh, anakmu kan, bukan anak kita, anakmu, gitu. Kan jadi salah, tuh anakmu tuh, gitu. Bukan anak kita, padahal kan anak kita, kan bilangnya, tuh anakmu tuh, siapa tuh anakmu tuh, nah, kayak gitu. Nah, kan gitu, anakmu. Nah, jadi ini Bani Israil itu bilangnya fad'u lana rabbaka, doain dong buat Tuhan kamu. Jadi seolah-olah itu bukan Tuhan kita. Bahasanya tuh fad'u lana rabbaka ya. Doain dong buat kita kepada Tuhan kamu gitu. Nabi Musa disuruh berdoa. Nah, kalau Nabi Musa yang disuruh doa terus pakai kata rabbaka bukan robbana, ini menegaskan apa? Menegaskan bahwa mereka berarti nggak punya keterikatan kepada Allah ya. Maka yang disuruh Musa bukan mereka ya. Mereka merasa kalau kita yang berdoa nggak bakal dikabulin ya. Maka mereka bilangnya fad'u lana rabbaka ya. Jadi Musa dianggap mungkin juga bisa juga kalau fasir ya, karena kalau Nabi Musa yang berdoa pasti dikabulin. Nah, gitu. Jadi bisa juga begitu. Kalau kita yang berdoa, mungkin kabulin, tapi kalau Nabi Musa dikabulin gitu. Maka fad'u lana rabbaka gitu ya. Minta apa mereka? Yukhrij lana. Supaya Allah mengeluarkan ya dari yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Allah mengeluarkan buat kita apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi ya. Jadi mereka meminta tumbuh-tumbuhan itu yang makanan yang langsung tumbuh dari bumi, mimma tumbitul ardu ya. Itu kan padahal sesuatu yang biasa ya, sesuatu yang biasa. Artinya di mana aja juga bisa dapat. Nggak ada istimewanya, nggak ada keren-kerennya, nggak ada mujizatnya, nggak seperti mana salo langsung turun, langsung makan gitu, nggak ada. Mereka mau yang makanan yang kayak biasa gitu. Bahkan didetailkan sama mereka. Fad'u lana mimma tumbitul ardu, coba kalau ibu baca mimbakliha, coba kalau ada yang pakai mic boleh kasih mic. Dikasih apa terjemahannya? Dari sayur-sayuran, coba dibaca mbaknya sini. Dari awal tuh. Yang dari sayur-sayuran. Ya udah nggak apa-apa, dari awal nggak apa-apa. Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Lanjut, Bu. Dah. Jadi mereka mintanya itu sampai detail. Minta sayuran, ya ketimun, bawang merah, bawang putih ada, coba bayangin. Allah udah nyuruh Nabi Musa, terus minta sama Allah yang kayak gitu, yang remeh-temeh, sayur mayur nggak usah kemana-mana gitu ya. Ini seorang mufasir menegaskan itu kayak orang habis keluar dari penjara, udah bebas, pas udah bebas, terus dia gini,
Di rumah udah makan enak gitu. Bosan di rumah makannya daging terus, bosan makan daging mulu. Coba pengen makanan yang kayak di penjara. Kira-kira normal nggak orang kayak gitu? Ya kan? Kan nggak normal ya. Ya ini jadi analoginya tuh kayak gitu. Analoginya mereka udah hidup enak, makan tinggal makan, nggak susah payah lagi, nggak nanem, ya kan? Nggak nanem langsung ada. Pengennya yang nanem dulu segala macam begitu kan? Itu sampai saya tertegun juga, ada seorang mufasir gitu. Itu kayak orang udah tinggal di rumah udah enak ya, semuanya udah serba ada, pengen kayak yang di penjara lagi. Itu kan yang sangat remeh-temeh gitu ya. Nah itu perbandingannya kayak gitu, minta sampai ada sayuran, ada ketimun, sampai tuh kalau sebentar kepikiran gitu ya, sampai ngomongnya kayak begitu tuh Bani Israil tuh ya, sampai bawang merah, bawang putih minta ke Allah kayak begitu. Ya itu ini menggambarkan ya betapa gaya mereka tuh sangat di luar nalar kalau bahasa kita ya. Jadi mereka menegaskan keinginan sangat spesifik. Ini menunjukkan apa? Kerendahan selera dibanding nikmat sebelumnya ya. Kemudian akhirnya apa kata Nabi Musa? Atastabiluna allazi huwa adna billazi huwa khair? Apakah kamu mau mengganti yang tinggi ya, mengganti dengan rendah sesuatu yang tinggi? Nah itu ini juga gaya yang harus jawab. Misalnya ada seorang udah punya istri solihah, ya kaya, udah segala macam lah, udah sempurna. Terus sama orang yang mau diganti sama orang yang udah nggak cantik, udah nggak kaya, udah nggak solihah gitu. Itu kan udah perbandingan. Apa emang kamu mau ganti yang solihah sama yang ini nih? Kan begitu. Yang udah nggak berkualitas banget gitu. Nah ini Nabi Musa atas sebelumnya jadi nanya bukan nanya untuk jawaban, nanya heran gitu. Kamu ganti atas tabilazi huwa adna bilazi wa khair. Udah huwa khair itu pakai kata huwa khair itu artinya ini nih udah bagus banget gitu loh. Huwa khair gitu. Bahasa tadi kalau perumpamaan orang tuanya, ini udah kayak begini mau kayak gimana lagi gitu. Huwa khair gitu ya. Kemudian akhirnya apa kata Allah? Jawabannya ihbitu misron, disuruh pergi. Nah kata misron itu artinya negara atau daerah tertentu. Kalau negeri Mesir nggak pakai tanwin, itu luar biasa ya bahasa Arab. Kalau tulisannya misro ya, misalnya misro begini, misro atau misru. Kalau negara itu nggak bisa pakai tanwin, ya misro atau misru misalnya. Nah ini berarti negara Mesir. Tapi kalau pakai tanwin misron, ini berarti bukan negara Mesir, tapi daerah tertentu. Gitu ya. Jadi ketika dia suruh ke Mesir. Ada kalau kita belum belajar tafsir, ada Mesir. Ya kalau Mesir kalau nggak pakai tanwin, kalau pakai tanwin bukan. Ya. Mereka disuruh pergi ke negeri, udah di mana aja ada. Mau ke timur mah di mana aja juga ada. Ihbitu misron ya. Kamu bisa dapat apa yang kamu minta. Fa innalakum masa'altum. Akhirnya duribat. Kata duribat itu artinya dipukul. Duribat itu memukul. Dipukul dengan kehinaan. Jadi duribat alaihimuzillah wal maskanah. Jadi karena mereka kayak gitu, akhirnya mereka diazab oleh Allah berupa kehinaan. Apa kehinaan? Jadi orangnya itu merasa terhina. Wal maskanah. Nah, maskanah itu bermakna miskin. Kenapa nggak dibilang wal faqro? Ya, wal faqro. Jadi ada beda antara kata maskanah dengan kata fuqara. Kalau fuqara itu cuma nggak punya harta. Tapi kalau maskanah itu inferior, kemiskinan jiwa, gitu. Jadi nggak boleh orang Islam saya mah apa tuh gitu, jangan. Ya, saya mah apa tuh enggak. Kita Allah kasih berikan kita banyak. Jadi jangan inferior. Jangan sampai ada kemiskinan psikologis ya. Jadi maskanah itu kemiskinan psikologis. Kita bisa apa? Emang kita begini kalau susah terus ya. Dan ada ketergantungan. Jadi waktu dibuat maskanah ya.
Waba'u bighadabin, maka mereka balik ya dengan membawa murka dari Allah. Kata bighadab. Di surat Al-Fatihah apa kata yang seakar kata dengan kata ghadab? Nah, coba di surat Al-Fatihah ada ghairil maghdub. Nah, di sini ada kata ghairil maghdubi alaihim, maghdub. Di sini ada kata ghadab. Jadi mereka kembali dengan murka Allah. Jadi mereka balik dengan mendapatkan murka Allah. Dan kalau yang maghdub berarti orang yang dimurkai. Nah, waba'u bighadabin min Allah ya. Kemudian zalika yang itu tuh bi annahum ya kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairi haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Coba sejak kata maskana tadi ada berapa kata zalika? Ada 2. Zalika itu tuh ya. Kenapa sih mereka bisa kayak begitu? Kenapa mereka bisa karena begitu? Zalika itu tuh karena because-nya kanu yakfurun ya. Jadi kalau ada kata kanu yakfurun. Kalau ada kata kanu ini terus ketemu fi'il mudhari. Ini kana ya, isim kana ditambah fi'il mudhari. Ini artinya selalu. Bermakna selalu. Ya, jadi kenapa sih mereka kayak begitu sampai Allah murka sama mereka? Ghadab bi annahum kanu, ada kata kanu, kemudian ada kata yakfurun. Itu karena mereka selalu mengkufuri, ya, menolak, nggak percaya pada ayat-ayat Allah. Sampai gitu kita mengerti. Terus apalagi yang paling dahsyat habis menolak ayat apa? Wayak tulunan nabiin, mereka membunuh para nabi. Bayangin, Al-Quran menceritakan. Kalau Al-Quran nggak menceritakan, kita nggak tahu. Kita pikir mereka cuman oke lah, mereka itu durhaka sama ayat Allah ya, tapi kalau sampai membunuh para nabi kan nggak masuk di akal kita. Dan menurut riwayat itu mereka ada satu hari, walaupun saya nggak mencantumkan karena ini kan Israiliyat, tapi bisa yes, bisa no, pokoknya ada di hadis mereka satu hari itu membunuh 100 nabi. Ada yang katakan begitu. Dan ada yang meriwayatkan siapa nabi yang dibunuh. Di beberapa kitab tafsir ada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ini mereka yang bunuh. Jadi termasuk, oh, masa Nabi Zakaria sama Nabi Yahya dibunuh sama orang-orang ini gitu. Kalau di kitab itu ada di Ibnu Katsir, Nabi Zakaria sama Yahya itu dibunuh sama mereka. Ya, kalau Israiliyatnya Nabi Zakaria, artinya Israiliyat itu berita yang ada dari Bani Israel. Mereka bisa kita ambil, bisa enggak. Artinya misalnya cara ada yang digergaji, ada yang itu Israiliyat, tapi mereka dibunuh ya. Dan Nabi Isa juga mau mereka bunuh, ya kan? Cuman kan akhirnya diselamatkan oleh Allah. Liwasubihalahum. Jadi artinya yang tadinya Nabi Isa aslinya diangkat, kemudian ada orang yang diserupakan sama Nabi Isa. Dia pikir Nabi Isa karena serupa, mirip persis, nah, gitu. Mereka berarti Nabi Musa juga mau mereka bunuh. Wayak tuluna nabiyina bi ghairil haq. Nah, maka kata bi ghairil haq ini ada yang mengatakan membunuh Nabi kan emang udah nggak boleh kan, udah pasti. Tapi kata bi ghairil haq menunjukkan kekejian mereka dengan cara yang keji gitu. Bi ghairil haq. Maka zalika, nah makanya sampai ada kata zalika. Kita kalau nasihat itu makanya kan gitu. Kayak kita kalau sampai 2 kali itu apa dibilang, apa nah itu kan kita mengulang kata itu taukid ya bagi kita nih. Kita kalau nasihatin anak kan, apa mau bilang, apa coba kan gitu. Apanya nggak cukup sekali tuh kayaknya nggak pas gitu kalau cuma 1 kali. Nah di sini zalika bima aslikanu ya zalika, nah, ada kata zalikanya 2 kali. Itu tuh karena ya bima asau, karena mereka asau itu makanya dulu kan ada kata asoy ya, asoy geboy, asoy. Nah itu kalau bahasa Arab itu bermaksiat artinya. Asoy. Jangan kurang pas, kurang bagus artinya. Jangan dipakai.
Nah, ini aso, ngaso ya. Oh, dulu kalau orang Betawi kita ngaso dulu, ngaso gitu ya. Ngaso ngerti nggak bu ngaso? Istirahat kan, ngerti kan ngaso ya? Ah, capek banget ngaso dulu lah gitu ya. Nah, itu karena bahasa Betawi ya, atau bahasa apa itu ya? Tapi kalau bahasa Arab itu artinya aso bermaksiat ya. Nah kemudian dimasawakan, dan karena mereka tidak mereka melampaui batas ya. Nah kemudian kita lihat lagi nah di ayat ini ya, ketika waiskultum, nah dari pelajaran ini apa yang kita dapat ya, di ayat ini disebutkan bahwa betapa Allah akhirnya menghukum mereka ya, gitu. Nah kisah ini kan flashback ya, sebelumnya kan Nabi Musa udah, ini kan kisahnya pada sebelumnya Nabi Musa udah meninggal, nah ini kemudian sekarang Nabi Musa hidup lagi, itu flashback. Nah kata tumbitul ardu itu apa-apa yang ditumbuhkan bumi, padahal kan bumi kan nggak bisa menumbuhkan, tapi kan Allah yang menumbuhkan ya. Jadi ini bukan berarti misalnya kalau ada perkataan bukan berarti perkataan yang misalnya apa-apa kan kalau diterjemahkan wa mimma tumbitul ardu, apa-apa yang ditumbuhkan bumi. Oh kafir tuh orang bilang begitu, kan Allah yang menumbuhkan bukan bumi ya. Itu berarti bahasanya bahasa majas ya. Al-Quran menggunakan kata majas, seperti bunganya indah banget, lihat deh bunganya tersenyum. Emang bunga bisa tersenyum? Enggak bisa, tapi saking indah seolah bunganya tersenyum. Nah begitu juga kata tumbitul ardu, itu artinya Allah, apa yang ditumbuhkan bumi, padahal Allah yang menumbuhkan, tapi maksudnya adalah Allah walaupun katanya adalah bumi ya. Jadi ini penyandaran kepada makhluk ya, yang menumbuhkan adalah Allah bukan bumi ya. Kemudian ada kata tadi ya, ta'amin wahid, itu secara akhir makanan yang satu, padahal makanannya banyak. Kita kan begini, misalnya ada suami saya cerita, kalau dulu udah banyak makanan, tapi kadang-kadang gak ada makanan, padahal makanan banyak gitu kan. No food itu ada ini kan. Kalau nggak ada disuka bilangnya nggak ada makanan gitu, padahal ada ini gitu. Nah ini sama nih orang Bani Israil ya, kayak gitu ya. Jadi ada mana ada salah bilangnya cuma satu, padahal ada mana kan harusnya ada satu kan, tapi bilangnya itu berarti meremehkan gitu ya. Mereka bukan sekedar menyebut jumlah tapi mengeluhkan kejenuhan ya. Kemudian apa? Waduribat alaihimul maskana, mereka ditimpakan atas mereka kehinaan, jadi mereka dipukul. Jadi dipukul, pakai bahasanya duribat itu dipukul dengan kehinaan, itu menunjukkan apa? Jadi kehinaan itu ibarat sesuatu yang dipukul, jadi kan dipukul pakai kayu. Nah di sini duribat alaihim almaskana, jadi dipukul dengan kemiskinan, jadi dipukul, bahasanya itu dipukul. Duriba itu artinya dipukul. Kalau pernah belajar bahasa Arab, doroba zaidun kalban, saya dulu Zaid memukul anjing, misalnya gitu dulu dah. Jadi kata doroba itu artinya memukul. Nah, jadi berarti nggak bisa dipisahkan. Ini untuk memberikan gambaran kehinaan yang melekat dan menghimpit sampai pakai kata duriba ya. Duriba alaihimul maskanah ya. Wa duribat al-muzillatu wal maskanah ya. Kemudian wabau, itu bau itu artinya mereka kembali dengan murka. Asalnya kata bau itu kembali dengan membawa sesuatu. Misalnya orang perang, kalau perang itu harusnya bawa apa? Oh. Terus pas udah balik bawa apa? Kalau menang? Rampasan perang segala macam. Nah ini mereka bukannya bawa sesuatu yang bagus, itu mau bawa sesuatu yang jelek gitu. Ibaratnya gitu. Wabau bighadabin. Ya berarti pulangnya malah bawa sampah. Nah itu kata wabau bighadabin. Mereka balik tapi dengan bawa murka Allah. Ya, marahin wabau bighadabin minallah. Jadi mereka memikul kemurkaan Allah akibat perbuatan mereka. Ini mereka dimurkai ya. Nah,
Tadi ya kata ud'u lana rabbak, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami. Ya, ini secara jadi permintaan doa, tapi sebenarnya sindiran. Kalau orang, kamu aja deh, kamu aja yang maju, itu kenapa? Jangan saya, kamu aja. Itu biasanya apa? Nggak merasa dekat, ya kan? Misalnya nggak merasa dekat, atau kamu aja deh yang maju, misalnya gitu. Jadi mereka itu nggak merasa dekat dengan Allah, gitu. Jadi yang disuruh Nabi Musa, mereka nggak merasa dekat. Udulana robbaka itu ya. Jadi mengungkap kondisi spiritual mereka secara halus ya, spiritual ya. Kemudian kata adna ya, atas bidun allazi huwa adna billazi wa khair. Nah, kata adna itu artinya ini ada adna lawannya khair ya. Satu yang buruk dengan yang baik. Atas billazi wa adna, atas tabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Jadi ini kan allazi huwa gitu kan. Ini juga lihat nih susunan katanya, atas tabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair ya gitu. Ini untuk menggambarkan rendah vs tinggi gitu loh, sesuatu yang rendah dilawan dengan sesuatu yang tinggi gitu ya. Nah kemudian tadi ya kata al-masalah itu artinya kelemahan jiwa. Jadi jangan pernah kita mengalami kelemahan jiwa. Jadi orang Islam nggak boleh inferior, nggak boleh ya. Makanya al-mu'minul qawi khairun minal mu'minad dhaif ya. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai dibanding mukmin yang lemah. Apa aja? Jadi kita jangan merasa Allah kasih kita. Kadang kita karena udah merasa mereka nih Bani Israil, karena mereka udah setiap hari ada mana, ada sawah, ada mana sawah. Jadi mereka merasa ini mah bukan sesuatu yang luar biasa karena udah rutin. Nah, kadang kita mendapatkan sesuatu yang rutin itu menjadi nggak luar biasa bagi kita. Kesehatan. Siapa yang merasakan kesehatan itu begitu besar harganya? Kayaknya biasa aja gitu. Kayaknya kita tuh kayaknya kalau badan kita sehat, semuanya sehat gitu. Terus kita nggak punya duit, kayaknya kita sengsara banget gitu. Padahal tuh ya, ini nih kita masalah gigi aja ya. Betapa gigi itu mahal banget ya. Saya sampai pakai BPJS, asuransi saya sudah nggak cover. Udahlah, udah saya ngantri berbulan-bulan ya. Pas udah saatnya saya datang ke rumah sakit, ternyata apa? Udah saya tuh nunggu berbulan-bulan, gak tahu ya antreannya lama lah. Karena ini, kalau itu bahas 10 juta lah untuk diangkat gitu ya. Terus, salah diagnosis lagi katanya dokternya. Udah saya nunggu, baru duduk, kira mau cabut. Oh, dokternya ini salah rujukannya, salah nulis diagnosisnya Bu. Baik lagi, kapan bulan Oktober. Loh, ya bayangin. Lalu itu betapa baru satu gigi, segala macam pasang gigi, mahal semuanya. Ya, mahal banget ya. Orang sakit perut aja, salah makan segala macam, ke rumah sakit. Ada pernah saudara saya dirawat sampai puluhan juta, salah makan segala macam. Jadi karena udah biasa kita sehat, itu nggak berasa bahwa kita ini punya duit miliaran. Siapa yang mau dikasih duit 1 miliar, kemudian tangannya potong 1? Mau nggak? Nggak mau. Tapi kan kita berasanya nggak punya duit aja ya. Mungkin ada yang kayak gitu di sini sih enggak lah. Ya. Bukan nggak beda ya, bener-bener enggak ya. Jadi gitu, mereka tuh gitu tuh. Kenapa mereka merasa gitu? Karena udah rutin. Nah, kita jangan sampai karena udah rutin, udah kita terima, ini kita bisa bernafas enak banget. Ibu ngerasain ini nggak goyang luar biasa. Berapa hari yang lalu hari Senin saya nggak ngajak karena tiba-tiba pas saya bangun tidur, aku goyang ya. Gak bisa gitu kan? Namanya vertigo kan ya, nggak biasa vertigo. Betapa ketika kita merasakan ini nggak goyang tuh nikmat banget, luar biasa. Tapi karena kita udah biasa, nggak berasa kan. Jadi kalau kita pas ngerasain baru ya itu. Nah mereka Bani Israil tuh nggak ngerasa, ya kan kita udah dapet udah cerita hari-hari, jadi itu merasa bukan hal yang luar biasa. Nah hati-hati dengan jebakan sesuatu yang udah rutin kita terima ya, ya. Nah kemudian ihbitu misron, ihbit itu artinya dari tempat yang tinggi turun ke bawah, jadi down. Jadi Allah menghukumnya dengan turun. Jadi posisinya itu kalau cuma turun kan ada inna anzalna, itu kan turun juga. Kalau kata anzala itu turun biasa. Tapi kalau turun dengan kehinaan, misalnya orang turun pangkat, nah itu kan turun tapi kehinaan kan. Pangkatnya diturunkan dari jenderal ke letkol misalnya gitu. Itu turun tapi dengan kehinaan kan. Nah itu kata isbit.
Jadi turun dengan kehinaan, bukan sekedar turun. Jadi kata ihbit itu menunjukkan turun dengan kehinaan. Ihbitu misran, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, kata mufasir yang lain, la nasbiru ala ta'ami wahid, kita enggak bisa sabar gitu dengan makanan yang satu. Artinya apa? Mereka sudah diberi makanan langsung dari langit, tapi mereka tetap ngeluh. Ya, kadang-kadang nih manusia udah kasih tapi tetap ngeluh. Nah, jadi apa insight-nya? Masalahnya bukan pada nikmat tapi pada mentalitas. Ya, jadi mentalitasnya itu ada orang tuh mentalitasnya nggak bagus. Ya, jadi ada saya begitu kan nanya gini, Ustazah, atau saya punya saudara misalnya, dia tuh orang kaya tapi kenapa ya suka minjem mulu, minta mulu, padahal dia ada gitu, dia pergi-pergi. Nah, itu orang mental gitu ya, mental gitu ya. Nah, kayak gini mentalitasnya bermasalah ya. Nah, kadang manusia cepat bosan dengan yang luar biasa tapi justru mengejar yang biasa. Nah, ketika mereka minta sayur, bawang, lentil, ke ibu ke restoran Arab itu ada namanya lentil soup. Nah, itu adalah adas. Jadi kalau ke restoran Arab ada lentil soup, saya suka lentil soup, itu ada adas, kacang adas. Nah, itu lentil, kalau di bahasa Inggrisnya lentil. Nah, jadi ini penurunan standar. Mereka turun standarnya. Dari yang makanan surga, pengennya makanan yang tadi saya contohkan ya, pengen dari udah hidup bebas, dan maunya makanan penjara gitu ya. Nah, itu kenapa? Itu karena hati rusak, itu manusia meninggalkan yang tinggi, yang sebetulnya bahkan memilih yang rendah. Kalau katanya, kalau orang yang yang mentalnya rusak, itu memilih yang rendah gitu, meninggalkan yang tinggi. Contoh, udahlah ada minuman enak, ada tuh, tapi karena mental rusak, milih minuman alkohol, ya, yang memabukkan. Namanya juga alkohol. Ibu-ibu tahu, misalnya ibu-ibu sakit kan ada alkohol ya, alkohol yang buat itu. Itu kan namanya alkohol itu pasti nggak enak lah segala macam itu, tapi mereka minum gitu. Nah, seperti jadi kadang-kadang itu kalau spiritualitasnya bermasalah, rendah, itu memilih yang tidak baik gitu. Orang yang memilih perzinahan itu padahal orang yang pakai pelacur itu kan udah gonta-ganti orang, ya kan, itu kan jijik ya, tapi itu kan dipakai gitu. Jadi karena mentalnya bermasalah, sebenarnya rendah, itu memilih yang jelek. Ya, yang tadinya kita aja makan nih bekas makanan orang, bisa makan digigit, terus kita suruh makan, kita kan juga jijik misalnya gitu kan. Apa ini udah dimakan semua gitu ya? Misalnya, kemudian udah dimakan, dicoba-coba itu, nah itu akhirnya itu kan berarti mentalitas rendah gitu kan. Nah, memilih yang rendah ya. Nah, kemudian ya tadi kalau orang nggak merasa Tuhan itu berarti orang yang merasa tidak punya hubungan dengan Allah. Ya. Jadi mengandalkan Nabi Musa sebagai perantara. Nah, itu juga. Nah, buat kita jangan sampai sesuatu yang rutin manusia berhenti melihatnya sebagai keajaiban. Jadi pernah ya, kalau sekarang mungkin banyak dokter yang betapa jantung yang orang-orang yang di sekolah kedokteran yang punya bekal ilmu Islam itu mereka takjub melihat lambung. Jadi katanya lambung itu punya pintu atas sama pintu bawah. Ini kok pintu atas bang? Wah, ada makanan masuk gitu, terus diserap dulu. Jadi sibuk gitu. Kalau kita biasanya nggak berasa tuh kita lambung tuh keren banget. Jadi kemudian dilumuri supaya bisa itu, terus diserap. Ada makanan jadi begitu. Jadi betapa organ kita tuh keren banget gitu. Kita cuma makan terus di sini udah langsung mereka langsung bekerja segala macam. Udah yang pahit, yang panas, yang semua gitu. Itu lambung yang bekerja luar biasa. Makanya kenapa bisa jahit itu udah overload, pankreasnya udah rusak segala macam, mereka udah overload. Jadi, nah, dengan kita mengetahui kerja-kerja begitu tuh keajaiban ini gitu, semuanya bisa lambung bekerja dengan baik, bisa. Kenapa orang harus cuci ginjal? Ternyata pankreasnya udah nggak bisa, kan tadinya bisa dicuci segala macam semua nggak ada. Betapa sebetulnya. Jadi makanya pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah mudah-mudahan kita peka terhadap hal-hal yang kecil ya. Hal yang kecil itu kita syukurin, jangan sampai karena udah rutinitas kita merasa biasa aja, kita sehat, makan bisa makan enak. Ya, saya ada dapat satu hadis ya.
Saya membahas kemarin tentang saya ngisi materi tentang judul materinya itu ya, bagaimana mencapai ridho Allah. Ketika saya menyiapkan materi itu, kemudian saya nyari dapat satu hadis, ya, satu hadis yang saya sangat tertegun, ya. Jadi ketika seorang hamba, jadi Allah akan memberikan ridho, Allah akan ridho, ya. Allah akan ridho terhadap seorang hamba yang ayak kulal aklata, ketika dia makan nih, ya, kemudian dia satu gigit, gigit itu dia ngerasa, ya Allah nikmat banget, langsung ingat Allah. Ya. Ketika dia minum, masuk tegukan satu tegukan, dia ingat Allah, turun gitu Allah ke dalamnya. Bayangkan, dalam peristiwa makan dan minum, Allah memberikan ridhonya kepada kita. Oh, jadi saya sangat menikmati makan dan minum. Nah, enak, udah makan, enak, minum, dapat ridho Allah, kita nikmatin, nanti ingat-ingat Allah. Kan kita sering makan, kita sering minum, ya. Jadi dengan saya bagikan gitu. Mau ini betapa untuk peristiwa makan dan minum itu kita mendapatkan ridho Allah. Ini karena ada ilmunya yang kita dapatkan. Kalau enggak, cuman biasa aja makan, bahkan rugi, ya. Kita makan dari satu teguhan itu, ternyata ketika kita langsung ingat Allah, itu Allah berikan ridho. Innallaha la yardha, sesungguhnya Allah benar-benar akan ridho, ya. Ayakul aklata fayahmadahullahu alaiha. Jadi kemudian dia langsung muji Allah, alhamdulillah. Au yashraba syurbata, atau dia minum fayahmadahullahu alaiha, dia langsung ingat Allah. Jadi maka peristiwa makan minum, nah, kita dapat ridho Allah. Nah, baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin kita diskusikan, saya persilakan. Ya, silakan Mbak Tiara. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustazah Wanti. Semoga kita bisa mengamalkannya dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakillah khairan kepada Ustazah atas ilmu dan materi yang diberikan kepada kita semua. Selanjutnya akan diberikan kesempatan bertanya 4 orang ya, Bu? Oh, 5 orang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustazah, ilmu Al-Qur'annya, tadabburnya Masya Allah, tabarakallah, semakin memahami bahasa Allah yang indah di firman Allah yang di Al-Quran. Nah, yang tadi perihal yang ayat 61 ini sempat agak tertegun juga untuk Bani Israel, gitu. Dalam artian juga yang sangat dahsyatnya, kok bisa membunuh para nabi, nabi Allah seperti itu, apalagi banyak dibunuhnya. Yang habis pikir, yang ditanyakan, bila kenapa Allah setidaknya kan udah begini, apakah mungkin Ustazah sempat sebagai mengetahui Al-Quran, apakah Allah setidaknya sempat menyampaikan di Al-Quran ini mengapa kok dalam artian sebegitu banyaknya para nabi dibunuh oleh Bani Israel, tapi para nabinya juga banyaknya dari Bani Israel, gitu, seperti itu juga seperti itu. Terus kemudian dan Bani Israel ini motifnya apakah setidaknya kok membunuh para nabi? Secara kalau misalnya logikanya itu udah mana dalam artian doanya kan dikabul, terus minta-minta apa kan bisa lihat para nabi. Nah kalau misalnya nggak ada nabi, mereka udah yakin doa mereka nggak kabul, terus ya nggak make sense saja, maksudnya kok ya itu harus dibunuh-bunuhin gitu. Itu juga saja. Ya, saya langsung jawab ya, nanti baru gantian. Jadi mereka kalau misalnya ada orang dinasehatin kalau nggak terima ya terima aja kan. Mereka kalau nggak terima bunuh. Jadi mereka nggak terima, dilarang. Ini kan nggak bagus, ya. Saya juga analisis tadi, jadi kenapa ya sampai kritik untuk tafsir tentang membunuh nabi. Saya kan juga kepo juga nih, kenapa nih kok sampai jadi saya juga pas yang materi kenapa? Salah satunya ada di riwayatnya itu mereka dilarang, misalnya ini berbuat mungkar, zolim segala macam, dilarang dibunuh, nggak cocok gitu. Jadi salah satu, jadi begitu. Jadi kalau ibaratnya kita, dia
ada preman gitu ya, kalau ada orang baik, orang di situ orang baik, orang solih segala macam, kalau menghalangi kebutuhan itu sama preman dibunuh sama orang baik itu dibunuh sama preman. Itu ibarat kayak begitu, mereka tuh kayak begitu. Ya, jadi sebegitu. Jadi mereka nggak suka, dilarang. Nah, kemudian yang kedua adalah kenapa mereka, kita tahu bahwa hanya 3 nabi yang bukan dari Bani Israil. Nabi Hud, ya, Shu'aib, dan Rasulullah. Tapi mereka kayak begitu gitu. Itu maka Allah udah satu kelebihan yang Allah berikan. Tapi ya itu kan di kita udah nggak make sense, nggak di luar nalar. Ya itu Allah bilang bahwa betapa begitunya Bani Israel itu kayak begitu. Sangat, makanya ceritanya paling banyak untuk kita dapat tentang Ibrahim. Jadi memang banyak kaum nabi-nabi itu semuanya berasal dari Bani Israel, ya. Tapi ya mereka tetap mereka tidak beriman. Jadi memang itu menunjukkan betapa, makanya kata Allah mereka sudah melampaui batas. Bahkan tadi, ya. Gitu. Terima kasih Mbak Tiara. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ibu Mary Revita. Ini keluar dari tema ya. Oh iya, silakan. Ingin saya tanyakan, ada seseorang yang minjam uang pada saya, gitu dia katanya untuk modal. Apa? Ya, untuk modal. Oke. Ya kebetulan saya ada waktu itu ya. Kemudian udah 3 bulan saya diamin aja dulu. Dia janjinya cuma 1 bulan ya Bu, Ustazah. Kemudian udah 3 bulan saya tegur, Mbak gimana pinjamannya, saya bilang itu kan. Belum Bu, katanya kan, nantilah. Sampai saat ini belum dibayar, Ustazah. Ya. Itu udah 3 tahun. Saya tegur, saya samperin, katanya belum ada. Terus gimana sikap saya, Ustazah, terhadap orang ini? Gitu. Kalau saya mau ikhlasin itu bagi saya terlalu banyak, gitu kan. Kalau saya marahin, saya juga nggak tega. Gitu. Bagaimana sikap saya kepada orang ini, Ustazah? Iya. Itu yang saya tanyakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini nggak di mana. Kejadian seperti ini semua kejadiannya hampir sama judulnya. Judulnya itu orang minjem tapi nggak ada tanggung jawabnya, gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu dia orang baik atau bukan, itu kita tahu dari bagaimana ketika kita bertransaksi dengan uang. Jadi kalau kita udah tahu bertransaksi dengan uang, kita akan tahu dia siapa. Jadi kesolehan itu kadang nggak berlangsung dengan ketika uang gitu, masalah uang. Harusnya kalau solih, misalnya orang baik, itu dia bertanggung jawabkan terhadap yang namanya hutang. Tapi seringkali begitu. Dan hampir di semua tempat yang saya isi, pertanyaan itu selalu berulang. Ya, jadi ternyata bukan Ibu sendiri yang mengalami, yang hampir semua kita itu begitu. Jadi kadang kita sekarang udah tahu kalau orang minjem itu ada resiko kita harus kehilangan. Jadi itu udah resiko, udah kayak umum, ya. Saya hanya berapa orang ya, misalnya dari sekian yang minjem gitu, hanya sekian orang yang bagus perhatiannya. Mostly 80% tuh enggak. Biasa aja gitu, sampai. Kalau ditagih malah galakan dia ya? Iya, ya gitu. Kalau ditagih, jadi yang nagih sama yang ditagih, galakan yang ditagih gitu. Dan itu udah kayak umum, Bu. Jadi memang, tapi kabar gembiranya kalau udah Ibu niatin, itu misalnya Ibu minjemin 50 juta, 100 juta. Ketika dia nggak bayar, itu Ibu dicatatnya itu Ibu kayak infak 100 juta. Jadi ketika harusnya nih di bulan ini dia nggak bayar, Ibu infak 100 juta. Bulan depan dia nggak bayar, Ibu infak 100 juta. Jadi dicatat di
di catatan Allah itu ibu berinfak senilai 100 juta. Berarti kita harus ikhlas ya. Iya, makanya memang saya tadi mau ngasih tahu ibu ayatnya. Memang kalau ibu buka surat Al-Baqarah, teman-teman boleh buka surat Al-Baqarah. Ayatnya itu ayat 280, coba ibu baca deh. Coba baca Bu ayat 280 Bu. (280) Artinya aja Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja. Jika dia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah membebaskan utang itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Ya, jadi emang udah termaktub dalam Al-Quran begitu. Ya, jadi ketika kita minta aja, ketika kita lagi begini kan terasa kita lagi terzolimi ya sih. Kadang-kadang Doa kita makbul, udah manfaatin aja, banyak-banyak doa, ya banyak doa, terus jadi diikhlasin supaya kita dapat tambahan-tambahan pahala, itu lebih menenangkan dibanding Dipikirin Ibu. dipikirin balik. Enggak, kita sakit secara psikologi sakit kan. Ada kan ya Allah ganti dengan lebih baik, ya Allah ganti dengan lebih baik. Pokoknya kita ingat itu aja, Allah doa dengan doa gitu aja. Ya, ingat doa gitu aja. Pas kalau lagi ada perasaan gitu, larikan ke dalam doa. Kalau kita lagi sakit rasanya ngeliat kayak begitu ya, pokoknya larikan ke dalam doa gitu. Karena mudah-mudahan itu jadi penarik kita buat rezeki-rezeki yang lain. Lebih banyak, mungkin 10 kali lipat, 200 kali lipat ya. Amin. Ya, Amin. ya. Iya. Nah. Iya. Jadi udah tahu deh, ayat udah tahu bagaimana, ya udahlah kita terima aja kan, ayatnya udah begitu. Ya ternyata emang kejadiannya begitu, ya. Kalau kita meminjemnya ya udah harus rela tuh, pokoknya kita kalau ada minjem udah harus rela deh. Pokoknya rumusnya begitu. Ya rumus. Iya, gitu. Kalau kita nggak bantu, ya yang kita rela hilang berapa nih? Udah gitu aja. Ya, kita lebih baik berat di awal daripada berat di akhir ya. Gitu. Ya memang makanya kan kalau banyak ya kita makanya berarti pahalanya banyak, emang banyak ya. Kalau sedikit sih pasti nggak kepikiran kan, ya karena banyak kepikiran kan. Pasti kepikiran. Ya, tapi ya insya Allah kalau rezeki Allah lebih banyak daripada uang yang kita pinjemin itu. Ya, gitu. Ya baik, masih ada? Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, satu lagi yang sebelah sini nanti baru. Iya. Ada 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah, saya kan kebetulan terapis, Ustazah. Terapis ya. Banyak pasien saya yang banyak sekali keluhan ya, seperti tadi vertigo. Karena semakin saya ikuti tadabbur ya Quran mengenai semua tubuh kita itu masya Allah deh. Sampai aku bilang, kenapa terjadinya vertigo, lambung, GERD dan semuanya itu karena ada sebab dan akibat. Ketika kita zolim sama diri kita, makan yang tidak sesuai itu adalah ada akibatnya. Paling kalau aku lihat banyak yang awam yang tidak mengetahui ilmu tubuh kita yang sebenarnya, bahwa pankreas, lambung, ginjal itu sangat-sangat luar biasa bekerja untuk kita gitu loh.
Sampai kadang-kadang saya mau edukasinya seperti hindarilah makan ini. Alhamdulillah sih berproses ya Ustazah ya. Itu aja sih kadang-kadang. Kenapa sih kalian nggak mau ikut kajian? Padahal kajian ini ilmunya luar biasa kalau menurut saya ya. Karena kan alasan mereka adalah bekerja dan susah untuk waktu. Terus satu lagi Ustazah mau nanya mengenai afirmasi, kan banyak tuh di TikTok afirmasi aku sehat, aku datang rezeki, whatever lah kayak gitu. Padahal pada saat saya ikut tadabbur itu tidak boleh karena merasa aku adalah sombong. Kan sesungguhnya aku itu Allah gitu loh ya. Bagaimana kita menerangkan ke teman-teman atau yang lain bahwa afirmasi tersebut tidak baik gitu. Ya memang sebenarnya Allah SWT mengajarkan kita afirmasi yang sangat luar biasa. Coba sebutkan berapa kali kita mengucapkan kata Allahu Akbar dalam satu hari satu malam. Ya, coba dalam satu rakaat kita berapa kali Allahu Akbar? Satu kan, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar kan, dua. Enggak, ini kan sami Allahu liman hamidah. Terus sujud, Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Saya udah hitung, satu kali kita dalam satu rakaat itu 6 kali. Berarti kalau kita cuma sholat wajib aja, 17 rakaat, 6 kali 17, udah saya hitung, 102 kali. Jadi dalam satu hari itu kita menggunakan afirmasi 102 kali Allahu Akbar. Kan kalau aku tuh Allah Maha Besar ya, Allahu Akbar. Cuman karena di dalam sholat kita cuma Allahu Akbar, jadi kita nggak berasa Allahu Akbar tuh Allah Maha Besar. Kita berasanya ini adalah pergantian dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Padahal kalau kita Allahu Akbar itu kan sampai kenapa ketika mau tahajud Allahu Akbar itu kan beda. Itu menunjukkan memang ada kata-kata itu ada afirmasinya gitu. Nah, memang kalau yang kita kalau memberitahu itu yang paling penting adalah emang duenya, caranya ya. Jadi kita mensubstitusi gitu ya. Bagus kita baru dapat pengajian. Ternyata ya, aku baru tahu loh ternyata Allahu Akbar itu bisa jadi afirmasi ya. Aku baru tahu deh. Ya kan gitu. Jadi jadi tidak ada satu orang pun di dunia yang mau diguruin tuh nggak mau. Nah, jadi kita ngomongnya itu kayak kita buat diri kita sendiri, tapi kita ngomongnya kencang dia. Kemarin aku ikut kajian, aku baru tahu loh. Ternyata ya Allahu Akbar itu buat afirmasi. Allahu Akbar, mudah-mudahan aku jadi Allahu Akbar. Jadi itu kan dengan kata-kata itu menghujung Allah Maha Besar. Kecil nih masalah saya besar, Allah Maha Besar. Tapi ya Allah, jadi itu kan ada afirmasi. Jadi untuk orang-orang yang masih awal kan nggak apa-apa untuk mereka seperti itu ya, nanti bertahap ya kan. Karena hidayah itu juga adalah nikmat yang luar biasa dan nggak semua orang dikasih sama Allah. Kita pokoknya kita bersyukur, nanti ditambah lagi hidayah. Mudah-mudahan kita bisa menterasa dengan cara yang terbaik ya, sehingga orang yang di sekitar kita itu dia banyak kok orang. Saya sering belajar dari orang. Ini insya Allah kalau diri kita baik kayak gitu, ntar orang tuh ngelihat kita tuh jadiin model sama dia. Tanpa dia ngomong gitu, tanpa dia ngomong. Nah jadi perbaiki diri kita, nanti orang akan meniru kita. Nah situ ya. Bagus, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini saya itu suka nulis. Oke. Dan kebanyakan cerita itu dari obrolan cerita-cerita curhatan-curhatan teman-teman gitu, atau hal-hal yang saya pernah alami juga. Nah, kan yang menarik dalam tulisan itu konflik ya Ustazah ya. Oke. Nah, saya sering kali menulis tentang kisah yang merasa orang itu tidak merasa cukup, tidak qanaah gitu. Yeah. Saya sebagai anak saya merasa kurang, atau sebagai istri saya merasa tidak sempurna gitu, bahkan juga sebagai ibu juga tidak baik gitu, mungkin ada beberapa kekurangan, suka membentak lah, suka mencubit atau apa gitu. Nah itu gimana caranya Ustadz biar kita merasa qanaah gitu? Terima kasih. Iya. Terima kasih ya. Jadi kadang kita perlu disadarkan gitu ya, bahwa dan memang ini hidayah dari Allah adalah ketika Allah kasih pemahaman kepada kita bahwa ternyata
yang membuat jiwa itu cukup itu bukan harta yang banyak gitu. Karena kalau kita lihat orang korupsi itu kira-kira dia gajinya di bawah UMR atau di atas UMR? Di atas gitu. Dan tapi ternyata memang nggak kecukupan itu bukan karena banyak gitu. Dan ini saya juga terus belajar gitu loh. Ternyata mungkin kok dia enak banget begini enak, itu cuma di pandangan mata kita aja. Di pandangan mata kita aja. Jadi dengan kita terus belajar bahwa ketika seseorang itu bersyukur, itu jadi dia bisa menikmati nikmatnya. Karena orang udah makanan udah banyak nih segala macam. Tapi kalau nggak bersyukur kan, ini rasanya nggak enak, padahal udah banyak. Jadi ada nasi tuh yang lagi viral tuh yang alhamdulillah when you wake up kamu bilang makanan nggak enak, padahal ada orang yang bangun tidur itu nggak ada makanan di piringnya. Kamu bilang benar-benar padahal ada orang yang nggak bisa berjalan karena nggak ada kakinya. Jadi kadang-kadang untuk kita bisa menerima qanaah itu adalah kita terus berusaha mendeteksi nikmat-nikmat kecil itu untuk kita deteksi gitu. Kadang-kadang kita harus sensitif terhadap nikmat gitu. Sehingga kalau kita sensitif terhadap nikmat-nikmat kecil itu kita sebenarnya jadi banyak gitu. Nah, ada banyak. Tapi kalau kita nggak sensitif itu udah dikasih banyak pun nggak berasa gitu. Jadi makanya memang kita mohon kepada Allah ilmu ya supaya kita bisa mengerti apa itu qanaah. Jadi qanaah itu masa cukup ya. Kita alhamdulillah gitu. Dengan uang yang ada orang yang ceritakan dengan bagaimana mengirit uang belanja 30.000 beli sayuran, beli tempe, kalau makan dimasak satu keluarga, jadi bisa dimakan. Ini yang merasakan itu adalah bisa menikmati kan. Kalau kita lagi sakit gigi, walaupun makan enak kita nggak bisa menikmati. Itu berusaha bahwa, nah itu nanti bagus ya, benar-benar kita bisa berdakwah lewat cerita-cerita. Jadi nanti ada happy, jadi jadi di story-nya itu ada kayak muatan-muatan, tapi karena manusia itu nggak suka digurui, maka masukinnya itu harus halus banget kan, halus banget. Teman kita bisa mudah-mudahan dari tulisan itu bisa menyadarkan bahwa kita itu banyak nikmat. Kalau kita mau hitung itu kita masih merasa cukup gitu. Tapi kalau dalam dunia itu lihatnya tuh ke bawah, selalu lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas nggak akan ada habisnya. Tapi kalau masalah akhirat lihatnya ke atas. Jadi itu udah patokan. Jadi kalau dunia kita lihat ke bawah, kita begini masih ada yang lebih susah daripada kita, ya masih ada yang lebih susah daripada kita. Alhamdulillah kita bisa makan segala macam. Ada orang untuk makan aja susah. Ya jadi kita lihatnya ke bawah. Itu pasti bisa nambah qanaah. Ya baik, masih ada lagi satu lagi ya. Kesempatan bertanya sudah 4 orang. Sekarang kesempatan untuk menjawab 1 orang. Oh iya, menjawab 1 orang. Ada kata apa dalam surat Al-Baqarah ayat 61 yang diulang 2 kali? Kata zalika, demikian itu. Iya. Silakan bagi ibu-ibu yang bertanya dan menjawab pertanyaan biar ke depan untuk menerima sopir. Iya, silakan ibu-ibu yang tadi bertanya dan menjawab. Ibu Tiara, Ibu Mary, Ibu Siva, dan Ibu Fiana, dan yang terakhir Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah kehadiran ya Allah. Ayo. Kepada Ibu alhamdulillah, mudah-mudahan alhamdulillah sudah datang ya. Alhamdulillah. Enggak makan. Alhamdulillah hadir ya. Alhamdulillah, ya amin Allah. Allah. Apa sih di sana jadi apa? Rita dan Ibu Alia juga Bu Vivi mendapat surprise juga dari awal yang hadir. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Hadiah ya. Awal hadir. Barokallah ya, Mbak Tiara ya. Bu Rita, Bu Alia dan Bu Vivi. Ya.
Nih, terima kasih ya, sama-sama. Ibu diterima. Silakan gabung ibu-ibu yang tadi saya panggil 3, Iya. Bu Rita, Bu Alia, Oh, dan yang Bu Vivi. juara yang datang awal ya? Silakan. Bu Vivi sama Bu Alia ya? Bu Aisyah apa Bu? Oh, Bu Aisyah, maaf, Bu Aisyah. Ya, Bu Vivi. Bertiga, Bu. Jadi 3 pertama hadir. Yang pertama ya. Ibu Aisyah atau Bu Mary tadi? Bu Mary karena udah Oh, jadi yang keempat Bu Aisyah. Ibu Aisyah. Cici, barakallah. Ibu Aisyah. Iya, Bu. Keempat, Bu. Jadi bukan pertama, memang yang keempat. Yang keempat, Ibu. Emang. Iya, Ibu. Silakan, Ibu. Memang bukan yang pertama, yang keempat. Karena yang pertama Ibu Mary udah. Jadi digantikan yang keempat. Nah. Oh, ya mana? Oh, iya. Iya. Oh, alhamdulillah. Nenek bisa datang ya, Masya Allah, berkah ya Nek ya. Ya, mudah-mudahan sehat. Di foto ya? Di foto? Oh, ya. Saya tengah ya. Di foto mana? Oh, sana ya. Nabian kesana kelambil. Dari tengah dulu. Tinggal di mana? Di Cinangka. Cinangka. Ibu di mana? Oh, di Gade. Oh, di kampus sini ya, deket ya. Sini dua kali gue habisin. Wah, rampet ya. Iya, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, semua rangkaian acara hari ini Oh iya, nanti coba ya. telah terlaksana. Oh iya. Benar-benar Untuk nanti saya coba selanjutnya, ya. Terima kasih ya mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustazah Wanti. Silakan Ustazah. Ya, baik, mari kita sempurnakan malam ini dengan kita bermunajat kepada Allah. Kita hadirkan hati kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'budu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa al-batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bismil khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbi la yakhsha, wa min nafsi la tashba'u, min du'ain la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair kepada Ustazah
Marilah kita tutup acara hari ini dengan baca istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku membawa acara mohon maaf bila ada kata saya dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto dulu ya Ibu-ibu. Oh ya, saya di sini. Di sini.